Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhil Hazim Eskom MTRT, merupakan salah satu dosen program studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video dokumentasi video pembelajaran dalam rangka memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan informasi umum dari mata kuliah yang mencakup proses, delivery, interaction, dan assessment. Kemudian pada bagian kedua akan memuat cuplikan proses belajar mengajar dari mata kuliah yang saya deskripsikan. Mata kuliah yang saya ampuh pada kesempatan kali ini adalah pengolahan citra. Mata kuliah pengolahan citra merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan pada konsep pengolahan citra dan interpretasinya, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan program computer vision. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk menghasilkan pemrosesan pengolahan citra yang bermanfaat dalam bidang computer vision pada berbagai bidang dengan kaidah dan konsep pengolahan citra. Mata kuliah ini masuk pada mata kuliah wajib program studi pada semester 6 dengan jumlah SKS 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada kuliah ini ialah ada 4. Yang pertama, mahasiswa memahami ruang lingkup pengolahan citra digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan mengimplementasikan teori praktis menggunakan aspek dasar teknik pengolahan citra. Yang ketiga, mampu menganalisis masalah serta merancang solusi menggunakan pengolahan citra digital. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengevaluasikan masalah dalam solusi terkini secara efektif dengan pengolahan citra. Materi pokok yang disampaikan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Pengantar pengolahan citra yang mencakup image processing, computer grafik, pattern recognition, dan computer vision. Yang kedua, model formasi citra yang mencakup digitalisasi dan representasi citra. Yang ketiga, histogram citra. Yang keempat, operasi-operasi dasar pengolahan citra. Yang kelima, konvolusi. Yang keenam, transformasi citra. Yang ketujuh, image enhancement. Yang kedelapan, restorasi pada citra. Yang kesembilan, ruang warna. Yang ke-10, segmentasi citra. Yang ke-11, machine learning untuk computer vision. Pengantar yang digunakan pada proses belajar mengajar adalah dengan berbahasa Indonesia dengan kombinasi materi berbahasa Inggris. Referensi utama yang kami gunakan pada proses belajar mengajar adalah buku dari Gonzalez dan Wood, edisi ketiga dengan judul Digital Image Processing sebagai pustaka utama. Yang kedua, buku dari Jen dengan judul Fundamental of Digital Image Processing, edisi pertama. Yang ketiga, buku dari Byrne dengan judul Digital Image Processing, edisi ke-6. Yang keempat, buku dari Birch dan Beach dengan judul Principle of Digital Image Processing. Yang keempat, paper Q4 dengan judul Study of Image Reconstruction of Indonesia Traffic Sign Using Criminality Enhanced Method sebagai bahan ajar. Dan yang terakhir, paper Yang dan Wang dan kawan-kawan dengan judul Effective Recognition of Facial Microexpression with Video Motion Magnification pada tahun 2017. Sistem pembelajaran dilakukan dengan model blended learning. Yang ini adalah gabungan dari antara pembelajaran sinkronus
dan asinkronos menggunakan Learning Management System. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode hybrid, yaitu luring maupun daring, yang menunjukkan kolaborasi dan keaktifan mahasiswa dengan melalui penugasan dan diskusi kelompok. Interaksi pembelajaran yang terjadi di dalam kelas melibatkan pembelajaran dua arah, yang ini antara dosen dan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Pembelajaran luring dilakukan secara tatap muka di kelas, sementara untuk pembelajaran daring menggunakan media pembelajaran Google Meet dan Zoom. Selama interaksi dikenal tata tertib sebagai berikut. Pertama, harus berpakaian sopan dan rapi selama mengikuti perkuliahan daring maupun luring. Yang kedua, wajib menyalakan kamera saat perkuliahan daring berlangsung. Dan yang ketiga, terlambat maksimal 30 menit setelah perkuliahan dimulai. Bagi mahasiswa yang terlambat melebihi batas toleransi, maka status kehadirannya alfa. Yang keempat, jika mengalami sulit sinyal, silahkan disampaikan pada kolom chat agar dosen memberikan maklum jika terjadi kendala selama perkuliahan. Yang kelima, jika Anda ke toilet selama perkuliahan berlangsung, silahkan izin terlebih dahulu melalui kolom chat. Dan selalu up to date dengan materi yang disajikan di LMS dan juga informasi yang diberikan. Untuk evaluasi penilaian diperoleh melalui rubrik penilaian yang terlampir pada RPS, agar evaluasi dilakukan secara objektif. Untuk bobot masing-masing evaluasi pembelajaran adalah 1 kuis sebesar 15% atau 15/100. Yang kedua, tugas individu maupun kelompok sebesar 25%. Yang ketiga, UTS sebesar 30%. Yang keempat, UAS sebesar 30%. Jadi totalnya 100%. Demikianlah informasi mengenai mata kuliah pengolahan citra yang saya ampu di program studi ilmu komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Selanjutnya pada bagian kedua, cuplikan pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ke-14 mengenai deteksi ekspresi wajah dengan metode CNN atau biasa disebut Convolutional Neural Network. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita memasuki hari ke-14. Jadi kita akan membahas sistem deteksi emosi wajah real time, secara real time, gitu ya. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan ke-13 mengenai machine learning untuk computer vision. Ini merupakan sub dari pertemuan ke-13. Itu ya. Untuk lebih baiknya, lebih sempurnanya, kita awali mata kuliah kita pagi hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin langsung oleh Mbak Rosma. Radiina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. La ilaha illallah amanum binatahun Muhammadur Rasulullah ta'anum bitahun. Sayyidi Abdul Wahhab Syarani, Sayyidi Syamsuddin Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Hayyun Samadun Baqi wa la buana fuwaqi. Subhanal Malikil Khallaq, na'udzu bikal a'da min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatas wa asmi wa bakin
ثم أعمي عدونا وأغرسه يا ذا الجلال بالأوصمات. Oke ya, kali ini kita membahas mengenai sistem deteksi emosi wajah secara real time. Nah ini kita nanti diimplementasikan kepada bahasa pemrograman Python dengan library OpenCV ya. Ini ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, ini tahapan pelatihan atau training. Jadi di training ialah membangun otak AI melalui pengolahan citra digital. Jadi bukan magic ya. Ini kan micro expression yang mengenali mimik wajah setiap manusia. Itu biasanya ini pada bidang apa? Ada yang tahu? Micro expression. Psikolog micro expression. Namun ini diterapkan pada mesin. Bagaimana komputer kalian, mikrokontroler kalian itu dibuat menyerupai dengan seorang psikolog. Dengan apa? Dengan knowledge base yang dimiliki oleh si psikolog tersebut. Banyak yang bisa. Ini dasar teori dari teknologi ya. Ini dua teori, ada pengolahan citra, ada computer vision. Pengolahan citra di sini fokus pada manipulasi gambar untuk meningkatkan kualitas atau mengekstraksi fitur penting bagi komputer. Ya. Anggapannya pengolahan citra ini kacamata. Ada yang melihatnya bermasalah? Ya nggak terlalu parah ya. Fungsi kacamata ini untuk apa? Untuk memperjelas penglihatan si pengguna atau yang memiliki mata. Sedangkan computer vision ini memungkinkan mesin laptop kalian misalkan ya, untuk melihat dan memahami konteks visual layaknya manusia melalui pola matematika. Jadi pola-pola micro expression itu terdapat pada computer vision. Ini otaknya. Ya, dan ini dengan berbagai metode yang digunakan. Contohnya bagaimana secara tradisional kita membedakan micro expression. Ini ada video yang akan kita visualisasikan. Nah, untuk ini merupakan orang yang sedang marah, apa ya? kita bisa melihat wajah micro expression perhatikan secara tradisional. dengan seksama. Jadi seorang ahli dia akan melihat alisnya, matanya, bibirnya untuk mengklasifikasikan tingkat emosinya. Ya. Iya kan? Jadi kalau ahli itu apa gitu. Kalau netral itu mimik-mimiknya itu seperti apa? Ada beberapa Jadi yang membedakan kondisi di mana itu garis harus vertikal terjadi di antara dua kerutan alis. Seperti yang kita lihat di sini. Nah ini karena masih tadi kita menggunakan dataset yang sudah ada di Kaggle. Jadi kita tidak usah membuat dataset marah itu seperti apa, angry itu seperti apa, marah dan angry sama ya, disgust seperti apa, nggak usah, sudah ada di Kaggle. Namun kalau kalian mau lihat micro expression di tiap masing-masing wilayah kan berbeda ya. Selanjutnya penyimpanan ya, atau membaca dataset. Di sini ada struktur dari dataset. Ingat kita mengambil dataset di Kaggle ya, 2013. Ini struktur data membaca folder gambar yang dikelompokkan berdasarkan label emosi. Jadi sudah ada labelnya ya. Dari tujuh emosi tadi itu sudah ada labelnya. Marah itu seperti apa, jijik itu seperti apa, takut itu seperti apa, senang itu seperti apa, sudah ada di sana. Sudah
klasifikasikan menjadi 7 clustering emosi, gitu ya. Selanjutnya apa? Resize ini merupakan otomatisasi mengubah ukuran gambar menjadi 48 kali 48 pixel agar seragam ya. Ya, di dataset itu nggak sama, ada yang 120 kali 120 pixel. Ada pre-processing, ini ya. Sini ada konversi ke grayscale, mengurangi beban komputasi tanpa menghilangkan fitur bentuk ya. Dan kemudian normalisasi grayscale, nilai pixel 0 sampai 255, berarti ada 256 pola. Ya, menjadi skala 0 sampai 1, berarti antara iya dan tidak, ya, agar model lebih stabil di compare, gitu ya. Selanjutnya arsitektur otak AI. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada otak AI ini menggunakan metode konvolusional neural network, gitu ya. Ya, ada prosesnya konvolusi 2 dimensi, ialah mendeteksi ciri khas wajah, barutan dahi, kalau marah itu dahinya seperti apa, kalau senang bentuk matanya seperti apa, itu sudah ada ya. Yang selanjutnya max poly, jadi mereduksi dimensi gambar tanpa menghilangkan fitur penting yang ada pada wajah dataset tersebut ya. Jadi meskipun ukurannya size-nya kecil, dia tetap ada fitur penting yang ada di wajahnya. Yang ketiga, flatten, mengubah metrik 2 dimensi menjadi satu garis angka panjang, gitu ya. Yang kita tahu, komputer kalian itu melihat citra itu bukan citranya ya, tapi angka-angkanya. Bukan seperti mata kalian yang kalian lihat objek tersebut, namun yang dilihat laptop kalian itu merupakan angka-angka yang ada dari kombinasi citra tersebut. Selanjutnya yang terakhir ini pintu keluar keputusan itu 7 jenis emosi ya. Oh, si ini marah, oh si ini netral gitu. Sudah ada. Nih di proses ini step by step seperti apa ya. Lanjut proses belajar model training. Nah, AI mempelajari dataset berulang kali sebanyak 10 kali approach. Akurasi diuji setiap siklus menggunakan data validasi untuk memastikan kemampuan tebakan emosi yang tepat. Jadi AI kita itu mempelajari sebanyak 10 iterasi, 10 kali. Oh ini kosma, oh ini terus diulang-ulang terus selama 10 kali literasi biar pinter ya. Ini kan mempinterkan komputer kalian. Yang kedua, tahap kedua implementasi secara real time menggunakan kamera yang ada di laptop kalian. Kebetulan di lab ini masih menggunakan komputer yang belum ada kameranya. Mungkin adik-adik bisa mengambil kamera yang ada di staf sana. Oh nggak usah lah, pakai laptop kalian masing-masing ya. Ini menghubungkan kamera dan model ya. Log model, mengambil file emotion, jadi yang dipelajari tadi itu disimpan dalam file emotion model.crash. Nah, yang training tadi, dataset yang kita pre-processing itu disimpan kepada emotion model.crash. Nah, kemudian ini kita mengambil atau menghubungkan kamera ke dataset yang sudah kita training. Ya, mengambil file emotion model.crash yang sudah pintar, karena sudah belajar 10 kali kan tadi.
Jadi sudah direkam. Kemudian video capture mengaktifkan kamera utama laptop index 0 untuk input videonya. Jadi langsung mengambil dari kamera utama yang berada di laptop kalian. Kemudian menyiapkan daftar label teks seperti tadi ya, marah, jijik, takut, senang, netral, sedih, dan terkejut. Nah ini ya. Nah ini merupakan mencari posisi wajah. Jadi kamera tersebut dia tak moro-moro langsung backgroundnya diambil, tapi dia memposisikan pola yang ada di wajah kita. Ya, proses menggunakan fitur head scan ya untuk memisahkan wajah dari latar belakang. Jadi kita sudah menggunakan apa ya, OpenCV untuk memisahkan gambar background dan pola wajah yang ada di situ. Lalu diproses grayscale, frame kamera diubah menjadi hitam dan putih. Selanjutnya detect, mencari koordinat X, Y, W, H, letak wajah berada ya. Ini ya, letak wajahnya yang berada di sini. Lalu mengabaikan objek statis seperti tembok atau lemari yang ada di background belakang. Gitu ya. Jadi dia hanya mengambil kebutuhannya, mengambil face yang ada di atau yang ditangkap oleh kamera dan laptop kalian gitu ya. Nah ini penyesuaian gambar ROI ya. Yang pertama tuh memotong hanya area wajah saja. Jadi region of interest dari frame video. Jadi dia hanya mengambil pola-pola yang ada di wajahnya. Selanjutnya dia resize 48 kali 48 pixel. Memaksa ukuran potongan wajah menjadi dimensi yang dipahami AI. AI yang hanya membaca face-nya ya, soalnya ini mengenai micro expression. Jadi yang dipahami micro expression. Selanjutnya normalisasi kecerahan pixel 0 hingga 1 sebelum proses prediksi. Jadi kecil ya, prosesnya kecil. Nah ini klasifikasi dan output layer. AI menghitung persentase keyakinan, confidence score untuk setiap emosi. Oh ini 30% arahnya ke angry, kemarah. Berarti dia menampilkan label marah. Ya. Output kotak merah digambar di sekeliling wajah dengan teks emosi dan skor akurasi secara instan. Ini ya, in netral 92 confident. Mungkin ada yang sudah selesai mengerjakan Python-nya. Saya Pak. Oh iya, saya cek ya. Oh iya, sudah selesai ya? Oh iya, seperti ini. Oh, kamu kok takut ya? Ekspresinya kamu takut barusan. Ini saya senang karena mahasiswa berhasil. Oh senang sudah ya. Ya. Jadi dia sudah berhasil mengimplementasikan micro expression dengan Python ya. Luar biasa. Oh ya, yang lain nanti yang belum bisa kumpulkan di classroom-nya ya. Soalnya itu merupakan asesmen dari perkuliahan kita hari ini. Jadi setiap kita kuliah itu ada nilainya ya. Siapa? Oke, Saudari Indah untuk memaparkan produknya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan hasil proyek saya dengan judul deteksi tingkat kematangan buah pisang berdasarkan data kita. Prediksi ini kondisinya tidak layak dikonsumsi dikarenakan busuk dan hasil confidence-nya 100%. Saudari Linda, dia membuat program yang dapat mendeteksi tingkat kematangan pada buah pisang ya. Buah pisang. Datasetnya diambil dari mana? Kegel.
sama ya dengan yang saya praktekkan tadi. Sama. Klasifikasi tingkat kematangan ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ya. Apa aja? Terlalu mata, mentah, sama busuk. Busuk ya. Ya. Berarti itu kematangan dari 2 pisang. Pisang apa yang menjadi spesifikasi di sini? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Ya. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk saudara karena dia sudah menyelesaikan program yang sangat bagus ya. Apresiasi sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga bisa membuat latihan. Kita tinggal 2 kali pertemuan. Saat ini pertemuan ke-14, nanti ada pertemuan 15, terakhir 16 itu meliputi UAS. Tapi kita lebih condong ke tugas besar. Nanti tugas besar bisa di LMS atau classroom yang sudah kita sediakan ya. Di sana materi sudah lengkap, tinggal kalian pelajari sedalam-dalamnya, tinggal konsumsi bagaimana output yang akan kalian peroleh nantinya ya. Oh iya, materi yang saya jelaskan juga tadi ada di classroom, silahkan dipelajari. Juga ada modul yang cukup simpel. Oke, Mbak Linda, silahkan bisa duduk kembali di tempatnya ya. Baik, saya mau bertanya, atau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Apa yang dimaksud atau keterkaitan mengenai pengolahan citra, CNN, dan computer vision? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, Mbak Uli. Apa Mbak Uli? Kalau pengolahan citra yang bekerja yaitu kamera menangkap video lalu memotong gambar wajah mengubah ukurannya menjadi standar 48 kali 48 pixel dan menyesuaikan cahayanya agar seragam dengan hasil output. Sebenarnya CNN konvolusional neural network. Untuk CNN-nya yaitu gambar wajah yang sudah rapi tersebut akan dimasukkan ke dalam model CNN. Lapisan-lapisan CNN akan mendeteksi pola otomatis semisal hidung, mulut, mata, dan lain-lainnya. Untuk computer vision sendiri yaitu hasil prediksi dari CNN dikeluarkan berupa informasi atau keputusan. Misalkan si Winda ini dengan pola wajahnya dia menunjukkan ekspresi marah nih. Tapi yang terdeteksi yaitu akan marah. Oh gitu ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya saudara Uli ya. Alhamdulillah sudah mewakili kalian semua. Saya harap semua dari kelas ini sudah mengerti mengenai microexpression dengan Python menggunakan metode konvolusional neural network. Untuk lebih barokahnya, kita akhiri mata kuliah kita di pertemuan ke-14 dengan pembacaan ayat akhirul kalam. Kosman, dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.